Karena perjuangan keadilan ini bukan hanya tentang saya. Selisih 8 juta rupiah. Bukan hanya tentang saya, tapi tentang hukum yang lebih baik ke depannya sehingga masyarakat bisa menikmati keadilan yang mahal saat ini gitu ya. Saya nilai mahal keadilan itu. Saya setuju apa yang tadi disampaikan oleh Bung Pitra bahwa orang siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan membenci polisi. Polisi, betul. Dan saya yakin bahwa di ruangan ini tidak ada yang membenci polisi. Justru malah cinta polisi. Beda antara kritik dan membenci. Nah, betul. Itu kita sepakat ya. Termasuk tadi waktu Bung Pitra bicara seperti itu, Mbak Cindy langsung mengangkat mikrofon. Boleh mau jelasin apa? Iya, tadi sepakat sih, bukan benci ya. Kita cinta sama Polri, sama institusi Polri yang sebenarnya sudah sangat baik gitu. Cuman masalahnya kan oknum di sini ya. Banyak sekali oknum-oknum yang merusak citra Polri di sini. Yang membuat justru ya itu yang mau diperbaiki. Masyarakat jengah, betul. Dan juga sistem ya tentu. Iya, dan tadi terkait Polri anti kritik gitu. Yang saya bingung, laporan hotline saya nggak pernah ditanggapin kalau secara digital ya. Akun X saya diblokir oleh akun official Polda Metro Jaya. Sampai saat ini saya nggak bisa komen, saya nggak bisa. Isinya apa Mbak? Kok diblokir? Diblokir nggak bisa komen. Iya, isinya apa emang? Oh, akun. Salah satu misalnya? Oh nggak ada, saya nggak. Ya cuman cerita kasus-kasus saya aja. Oh berisik soal kasus-kasusnya? Iya, kan saya memperjuangkan hak saya gitu kan sebagai korban. Tapi saya yakin kalau ada 10 aja seperti Mbak Cindy, ini reformasi Polri jalan cepat banget ini. Iya. Berani, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Cindy. Luar biasa. Jadi akun Polda Metro Jaya, Anda mention akun Polda Metro Jaya? Sering kali saya mention. Ceritanya cuma cerita kasus Anda doang? Iya. Nggak ada hujat apa segala macam, nggak ada? Saya orang yang sangat sopan ya. Saya juga tidak pernah, biarpun itu videonya viral, saya tidak pernah menghujat karena saya memang cinta sama Polri. Minggu berapa kali Anda tulis kasus Anda tuh di mention akun Polda ya berarti? Iya. Berapa? Ya jarang, nggak sering-sering banget. Tapi mungkin seminggu ada lah kurang lebih. Seminggu sekali mungkin ada saat seminggu itu sekali, ya. Tapi rutin selama sekian tahun. Sebenarnya rutinnya beberapa waktu, terus kemudian saya vakum lagi kayak gitu. Sampai sekarang masih di blok? Masih. Nah, kemudian itu kan secara digital ya. Secara habis ini saya yakin pasti dibuka. Amin, mudah-mudahan ya pemegang akunnya mohon dinotis. Yang pegang akunnya saya kenal. Bercanda. Baik. Tadi terkait pengawasan ya Pak ya. Izin, pengawasan eksternal maupun internal sebenarnya hampir semua sudah saya surati. Contohnya Kompolnas di disposisi ke PMJ tidak ada tindak lanjut, itu tahun 2002. Tahun berapa di bloknya itu akunnya? Akunnya, nah saya itu dapat informasinya tanggal 4 Februari 2025. Ketika Kapolri waktu itu meminta bahwa setiap kepala polisian daerah itu wajib memiliki akun media sosial supaya bisa merespon cepat aduan masyarakat supaya tidak viral. Saya langsung lah coba buka lagi tuh akun Polda Metro Jaya. Kemudian saya udah nggak bisa tag, udah nggak bisa komen. Baru sadar saat itu. Oh, jadi Anda sadarnya di Februari 2025? Iya, ketika saya lihat headline berita Detik waktu itu dan beberapa media lainnya yang mention bahwa Kapolri menginstruksikan kepada kepala daerah untuk memiliki akun media sosial supaya merespon. Buka nih, mau ceritain kasus Anda lagi nih, gitu. Iya. Nggak bisa nge-tag gitu. Betul. Waktu itu malah tulisannya akun Polda Metro Jaya _ memblokir Anda, tapi sekarang saya ini di X aja? kayaknya beda. X. Di X aja? X aja, baru itu saya beralih ke TikTok. TikTok? Aman. Saya beralih ke TikTok setelah X-nya diblokir. Mention juga Polda? Kayaknya nggak terlalu aktif ya kalau misalnya di TikTok. Yang aktif memang di X ya? Iya. Baik. Dan sampai sekarang masih di blok? Betul. Nah, kemudian juga tadi terkait pengawasan secara bersuratnya, Kompolnas sudah saya surati, Ombudsman sudah saya surati, DPR RI sudah saya surati, Komnas Perempuan sudah saya surati juga. Kemudian saya juga sudah menemui Komisioner Kompolnas pada bulan Juni sebenarnya untuk membahas perkara ini gitu. Dan Anda maju sampai hari ini tanpa pengacara? Tanpa pengacara. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Pantang mundur. Pantang mundur. Karena perjuangan keadilan ini bukan hanya tentang saya. Selisih 8 juta rupiah. Bukan hanya tentang saya, tapi tentang hukum yang lebih baik ke depannya sehingga masyarakat bisa menikmati keadilan
yang mahal saat ini gitu ya. Saya nilai mahal keadilan itu. Kemudian secara internal juga tadi zaman dulu ya, saya bersurat ke Kapolres 5 kali, Kapolda 3 kali, Propam, Wasidik, segala macam. Terus juga sudah lapor kejanggalan ke Propam Mabes Polri, lapor ke Karowasidik Mabes, minta perlindungan hukum untuk LP saya yang pertama dan kedua, lapor ke Yanduan Itwasu Mabes Polri, dan semuanya, hampir semuanya tidak ada tanggapan. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa dinotis oleh divisi-divisi di dalam kepolisian itu supaya bisa laporannya tuh ditanggapi gitu, ketika lewat media sosial diblokir, ketika bersurat secara resmi, dan semuanya surat saya ini ada tanda terima resminya. Baik, kita berikan tangan sekali lagi. Saya ke Mas Hairil, silakan. Ya, thank you Bung Iman. Dari Amnesty International Indonesia. Terima kasih. Mungkin sebelum masuk ke permasalahan reformasi Polri terkait kasus ini, kalau kita ngelihat itu salah satu contoh no viral no justice kembali lagi di kasus ini, dan ironisnya setelah 5 tahun sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai progres. Anda baru dengar hari ini kan? Saya sempat lihat viral videonya. Tapi baru dengar detail hari ini. Detail hari ini baru ada di di program malam ini. Tapi kalau kita mau menyoroti, sebenarnya ada yang hilang dari kasus ini. Oke lah, sekarang mulai ada titik terang bahwa sudah mulai kelihatan tindak pidana dari informasi yang terakhir. Tapi kita melihat ini ada proses 5 tahun mencari keadilan yang dimana ada penghambatan di sana. Kita lihat ada proses. Tadi ada salah satu penghukuman demosi terhadap karena adanya dugaan manipulasi kasus. Apakah dugaan manipulasi kasus ini hanya di follow up secara etik, ataukah polisi juga berani mengusut anggotanya untuk melihat apakah ada perkara pidana dalam upaya manipulasi kasus ini? Ini yang tidak kita lihat dari cerita yang ada malam ini. Jadi oke lah, setelah adanya viral kasus ini di follow up, tapi polisi juga harus berani melakukan reformasi dengan mengusut anggotanya untuk melihat apakah ada dugaan tindak pidana terjadi dalam kasus ini. Tidak hanya dugaan penipuan, tapi proses menghalang-halangi mencari keadilan ini, itu yang harus dilihat. Karena dari informasi Mbak Cindy tadi ada permintaan uang juga kepada, apakah normal polisi meminta uang kepada pelapor? Itu Anda punya rekamannya atau buktinya atau apa? Pakai itu ada 2 mikrofon. Tentunya kalau minta uang nggak mungkin pakai rekaman ya. Tapi siapa tahu kan Anda meng-on-kan, kan ada cara banyak. Iya. Kamera juga, kancing. Jadi kalau misalnya bukti langsung, misalnya gitu ya. Tapi meski itu jarang. Itu disaksikan suami saya gitu. Ada saksi. Ya, kemudian itu dan beberapa kali permintaan itu? 3 kali, yang 2 kali untuk operasional, yang 1 kali untuk saksi ahli informasinya. Orang yang berbeda-beda? Penyidik yang berbeda-beda? Yang tadi itu 3 kali. Orang? Terus ada 1 lagi juga, tapi 2 orang. Ya. Jadi ketika saya tidak memberikan permintaan mereka. Operasional tadi tanda kutip? Yang buat ahli, yang operasional kan saya berikan. Itu alur kasusnya berubah. Yang pertama, terus ada dugaan penghilangan bukti-bukti gitu, dan juga bahkan nekat gitu. Jadi waktu itu sempat ada momen, saya cerita boleh ya, agak banyak. Jadi pas video saya yang pertama itu viral, bukan yang tadi, yang saya di depan ruang Kapolres Jakarta Timur, itu ada seorang polisi yang akhirnya saya tahu dia polisi dan dia perwira menengah, seorang kombes. Itu dia DM saya. Dia bilang, sebagai polisi saya marah dengan tindakan Anda membuat video tersebut. Tapi sebagai manusia, saya merasakan betapa sakitnya hati Anda dizolimi oleh oknum. Itu petugas di Polres Jakarta Timur? Bukan, dia bertugas di Mabes Polri. Pangkatnya? Gitu. Kombes. Boleh saya sebutkan? Boleh, nggak apa-apa. Kombes Risian Krista. Polwan? Ada. Ada Bapak. Kebetulan Bapak hadir. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Boleh Pak, kalau tidak keberatan. Anda masih polisi aktif sekarang. Boleh diberikan. Ini luar biasa, kejutan. Bapak boleh berdiri Pak?
Boleh berdiri, Pak? Baiknya tidak deh. Nggak apa-apa, Pak. Silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa. Saya tahu mungkin Anda... sebelumnya Bang Aiman, ini polisi aktif apa sudah purnawirawan? Nanti saya tanya. Bapak masih aktif, Pak? Saya masih. Masih aktif, Pak? Iya. Masih aktif? Masih. Pangkat Kombes sekarang? Betul. Sekedar mengingatkan saja. Bertugas di Mabes Polri? Sebentar, Bung Mitra, biar nggak apa. Dan Bapak hadir ke sini karena memang ada nurani yang menuntun Bapak? Ya, kira-kira begitu. Bapak, Pak Kombes Krishna. Ya. Bapak bertugas di Direktorat apa, Pak? Saya di Yanma Mabes. Di Yanma? Ya. Oke. Bapak melihat postingan dari Mbak Cindy sampai menangis itu? Ya. Ya, sebenarnya saya memisahkan diri sebagai polisi dan sebagai manusia. Gitu. Ya. Saya juga sampaikan ke ibu ini bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari teman-teman kami, gitu. Nah itu ya kami bantu memfasilitasi saja. Bapak bilang bahwa saya sebagai polisi, saya marah melihat postingan Mbak Cindy, tapi sebagai manusia, ya betul. Nurani saya terusik. Ya. Bapak bisa ceritakan soal itu? Ya karena saya melihat begini, di video itu ibu ini dengan nada penuh emosi, seorang perempuan, ya saya membayangkan orang tua saya lah, keluarga saya mungkin, gitu. Saya pikir semua manusia apabila melihat perempuan seperti itu ya harusnya terketuk lah, gitu. Saya rasa itu ya. Dan saya harus tanyakan, Pak, Bapak hadir di sini, tentu ada banyak juga mungkin konsekuensi yang tadi Bung Pitra sampaikan akan bisa terkena ke Bapak. Ya, saya hanya berbicara dari hati saya aja. Nurani Bapak yang menuntun ke sini untuk perbaikan kepolisian. Iya, karena saya cinta sama polisi. Saya mohon maaf, saya agak bertanya lebih dalam, Pak. Bapak bisa menjawab atau tidak? Biasanya kalau petugas kepolisian yang berada di Yanma, sebelumnya ada kasus yang menjeratnya. Saya nggak bilang bahwa kasus itu bisa dikenakan ke Bapak karena memang terjadi betul, atau karena memang Bapak ada hal-hal tertentu yang sehingga Bapak dikorbankan. Bisa ada dua hal. Jadi pada intinya, Bapak pernah terkena sidang etik? Melihat permasalahan ibu ini saja. Oke. Saya melihat permasalahan ibu ini sehingga saya terketuk untuk bisa berkomunikasi dan memberikan jalan supaya apa yang menjadi unek-unek dia ini bisa tersampaikan, gitu aja. Dan saya pikir saya sebagai salah satu orang yang diberikan hati, ya tentunya saya merespon apa yang menjadi kegundahan hati ibu dan bapak ini, dan akhirnya ya saya sempat untuk pertemukan dengan teman-teman di Jakarta Timur. Sempat dipertemukan dengan teman-teman polisi di Jakarta Timur? Ya. Kapan itu, Pak? April ya. April tahun ini? Ya. Dan kasusnya jalan? Ya alhamdulillah berjalan, ada perkembangannya. Bapak nggak kenal Mbak Cindy? Nggak. Bapak hanya lihat video viralnya? Ya. Dan Bapak coba bantu karena nurani Bapak berjalan? Ya. Karena kebetulan saya juga main TikTok. Ya. Gitu. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Meskipun saya tidak mengenal Bapak, saya yakin nurani Bapak bersih. Kita kembali saat lagi.